Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berikan beberapa perbedaan yang signifikan dari kedua smartphone ini, yaitu ada Oppo A58 dan Vivo Y27. Kedua smartphone ini sangat bersaing hebat di pasaran, mengingat harganya juga sama teman-teman, yaitu di harga Rp2.499.000 atau Rp2.500.000 teman-teman. Di sini saya akan berikan beberapa perbedaan sebelum kalian membeli dari kedua smartphone ini teman-teman ya. Manakah yang lebih worth it dan manakah yang lebih banyak unggul dari spesifikasi? Yuk langsung aja kita bahas dulu dari bagian fisik atau desainnya terlebih dahulu. Untuk Oppo A58 sendiri dari desainnya ini mengusung desain Oppo Glow yang finishingnya itu menyerupai kaca gitu teman-teman. Jadi mewah banget dengan layar berukuran 6,7 inci resolusinya Full HD+. Untuk panel sendiri yaitu menggunakan IPS LCD. Untuk refresh rate-nya sendiri yaitu 60 Hz. Sedangkan di Vivo Y27 ini menggunakan desain matte atau desain yang dilapisi dengan kristal matte. Jadi berbeda dengan Oppo A58 yang lebih kelihatan glossy, sedangkan di Vivo Y27 ini lebih condong ke matte teman-teman ya. Ukuran layar sendiri berukuran terbentang luas selebar 6,69 inci dengan panel IPS LCD dan resolusinya Full HD+. Untuk refresh rate-nya sendiri yaitu sama 60 Hz. Jadi untuk ukuran layar sendiri saya nggak begitu komplain karena selera saja. Untuk layar sendiri ada yang 6,7, 6,9 ini selisihnya hanya beberapa inci saja. Yang patut digarisbawahi adalah untuk desain dari layarnya sendiri. Untuk Oppo A58 ini menggunakan single pancol yang tompelnya itu ada di tengah teman-teman. Sedangkan di Vivo Y27 ini masih menggunakan layar yang cukup kuno atau cukup lama, yaitu menggunakan layar berjenis waterproof screen. Jadi kalian suka yang mana nih ya, single pancol atau menggunakan layar waterproof screen? Kalau saya sendiri sih milih Oppo ya, karena suka layar yang lebih menggunakan single pancol, kesannya lebih mewah aja gitu. Masuk ke perbedaan spesifikasi yang kedua yaitu terletak pada dimensi ketebalan dan juga berat yang diusung. Dari Oppo A58 sendiri mengusung berat 192 gram dan ketebalan 7,99 mm. Sedangkan di Vivo Y27 sendiri mengusung berat 190 gram dan ketebalan 8,0 mm. Kalau kita lihat di sini untuk beratnya sendiri yaitu masih beratan di Oppo teman-teman ya, selisih 2 gram. Sedangkan di Vivo-nya ini 190 gram. Tapi kalau kita lihat dari ketebalannya, untuk Oppo ini jauh lebih ringan yaitu 7,99, sedangkan di Vivo Y27 sendiri itu 8,0 mm. Punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ternyata ya. Kalian suka yang berat dan tebal atau ringan dan tipis? Dari dua smartphone ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Saya sih lebih memilih ke Oppo-nya ya. Walaupun ketebalannya selisih sedikit, cuman dia lebih tipis, jadi lebih slim aja kalau dipegang. Perbedaan spesifikasi yang ketiga yaitu terletak pada varian RAM yang diusung. Untuk Oppo A58 sendiri kabarnya akan mengusung dua varian RAM yaitu RAM 6GB dan 8GB. Internal storage-nya yaitu 128GB. Sedangkan di Vivo Y27 sendiri itu mengusung satu varian RAM yaitu RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Dari kedua smartphone ini sama-sama bisa ditambah dengan memori eksternal sampai 1000GB teman-teman ya. Karena dari Oppo, dari Vivo ini menyematkan triple slot teman-teman. Jadi kalian bisa pasang dua kartu dan tambahan micro SD. Perbedaan spesifikasi yang menonjol juga terletak pada resolusi kameranya. Untuk kamera Oppo A58 sendiri yaitu beresolusi 50MP plus 2MP kamera mono. Ada kamera selfie yang beresolusi 8MP. Sedangkan di Vivo Y27 ini kamera utamanya 50MP dan 2MP sebagai kamera makro. Ada kamera selfie yang beresolusi 8MP. Dari resolusi memang sama tapi untuk fungsinya cukup berbeda teman-teman. Untuk beberapa fitur setelah saya cek ini masih banyak di Vivo Y27 dibandingkan dengan Oppo A58. Untuk kamera selera aja teman-teman ya. Dari dua smartphone ini sama-sama bagus. Untuk resolusinya cuman untuk beberapa fitur yang lebih kaya yang kalian butuhkan itu lebih banyak di Vivo Y27. Untuk perbedaan yang kelima terletak pada kapasitas baterai dan pengisian daya baterainya sendiri. Di Oppo A58 mengusung kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengisian kencang ada 33 watt Super VOOC. Dulu 33 watt itu belum Super VOOC, hari ini sudah diklaim sebagai Super VOOC. Untuk Vivo Y27 sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian kencang 44 watt fast charging.
Jadi untuk 33 watt dan 44 watt ini sebenarnya kurang lebih kecepatannya hampir sama teman-teman ya. Karena Oppo punya teknologi super punya itu yang bikin 5000 mAh-nya itu terasa kayak sebentar ngisinya. Sedangkan di Vivo sendiri menggunakan fast charging menggunakan 44 watt ini kecepatannya sebenarnya mirip-mirip dengan 33 watt yang dikali dengan super. Saya rasa kalau untuk kapasitas baterai dan pengisian daya nggak ada komplain ya, sama aja nih kecepatannya. Baik 33 watt SuperVOOC ataupun 44 watt fast charging dari Oppo A58 dan Vivo Y27. Di perbedaan yang keenam yaitu terletak pada jaringan yang diusung dari dua smartphone ini. Dari Oppo A58 sendiri mengusung jaringan 4G saja, sedangkan di Vivo Y27 ini mengusung dua jaringan, ada jaringan 4G dan jaringan 5G, yang tentunya spesifikasinya juga cukup berbeda jika dibandingkan dengan Oppo A58. Contohnya saja pada fitur NFC. Untuk Oppo A58 yang 4G ini ready ya, itu dibekali dengan fitur NFC. Sedangkan di Vivo Y27 yang 4G ini tidak ada NFC-nya. Sedangkan masuk pada Y27 yang 5G ini ada NFC-nya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Vivo Y27 yang 5G, untuk spesifikasinya memang jauh lebih tinggi di Vivo Y27. Tapi di sini topiknya kita bahas yang 4G teman-teman. Yang 4G A58 ini NFC dan 4G Y27 ini tidak ada NFC-nya. So, kalau ngomongin masalah fitur NFC, ini sangat butuh banget buat teman-teman yang ingin kota besar ya. Jadi saya lebih memilih Oppo A58. So guys, kalau kita lihat dari beberapa spesifikasi yang saya sebutkan tadi, rekomendasi yang mana saya rasa saya lebih memilih Oppo aja ya teman-teman ya. Tinggal di-update aja dari unboxing yang saya lakukan kemarin yang sedikit agak nyedat-nyedat. Mungkin akan lebih smooth ya kalau dari desain, spesifikasi dan kelebihan-kelebihan lainnya saya lebih condong memilih ke Oppo A58 dibandingkan dengan Vivo Y27. So, buat teman-teman yang punya pendapat lain dari video kali ini, bisa langsung aja komen di kolom komentar, dan see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.